Halo Ecolovers, kembali lagi dengan saya Koiport Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan trial dan error yang saya lakukan beberapa bulan terakhir untuk melakukan treatment di kolam indoor khususnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk kolam indoor karena minim cahaya matahari yang mengakibatkan ikan koi kita skinnya menjadi pucat, atau biasanya juga untuk khususnya di Gosanke Kohaku, dia beninya menjadi warna orange atau kekuningan, bahkan skinnya ada sedikit stretch seperti jagung. Adapun saya lakukan itu, saya nggak bilang ini sangat berhasil, tapi menurut saya dibanding beberapa bulan yang lalu ini cukup memberikan hasil. Yang saya lakukan itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah menggunakan pakan color yang berkualitas, kemudian yang kedua menggunakan lampu LED, kemudian yang ketiga saya harus melakukan dripping ataupun backwash. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu untuk pakan color. Untuk pakan color yang saya gunakan itu adalah Saki Hikari Color. Nah, kenapa saya pakai Saki Hikari Color? Pertama itu, siapa yang tidak tahu kualitas dari pakan nomor 1 dunia ini. Sebenarnya kalau berbicara pakan color, sebenarnya banyak yang jauh lebih baik, cuman harganya mahal banget bro, seperti Odakan, ataupun juga Saki Hikari yang deep red, ataupun FD, ataupun pakan-pakan kelas sultan yang lainnya. Nah, kalau saya sih cukup menggunakan Saki Hikari Color ini sudah lebih dari cukup dari ekspektasi saya. Untuk pemberian pakannya, saya sendiri menggunakan Saki Hikari Color ini biasanya 1 atau 2 kali sehari aja. Biasanya saya pemberiannya itu di siang hari, di antara range-nya itu di jam 11 ataupun di jam 12 atau jam 1. Nah, untuk kombinasinya itu teman-teman bebas menggunakan kombinasinya. Mau menggunakan kombinasi high grow untuk pakan lokal, ataupun pakan impor bebas, ataupun menggunakan wet germ juga nggak apa-apa. Bebas sesuai dengan kantong dari teman-teman aja. Untuk nomor 2 itu adalah metodenya menggunakan lampu LED. Nah, ini lampu LED ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai substitusional ataupun untuk pengganti dari cahaya matahari. Nah, yang saya gunakan ini adalah lampu LED yang berkapasitas 10 watt kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalau berbicara yang lebih bagus ataupun mendekati cahaya matahari, yang disarankan di grup-grup ataupun komunitas koi itu yang merek Philips dengan watt itu 50 sampai 100 watt. Cuman nggak kuat, nggak tahan bro dengan wattnya, dan juga harganya mahal, gila. Itu harganya sekitar 400 sampai 1 jutaan ke atas. Nah, untuk penggunanya sendiri, saya biasanya nyalakan lampu LED ini sekitar jam 6 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam, baru saya matiin lagi. Yang poin yang ketiga itu dripping dan juga backwash. Nah, sebagaimana kita ketahui, dripping dan backwash itu fungsinya untuk menjaga kualitas air agar tetap terjaga dan stabil. Kalau saya sarankan sih untuk drippingnya seperti yang saya lakukan itu, kalau dripping airnya itu hampir setiap hari, sedangkan untuk backwash biasanya saya seminggu sekali. Ini salah satu dari beberapa ikan koi di kolam, jenisnya Hitsuri. Pada awalnya skinnya terlihat pudar ataupun seperti stretch, namun setelah sekitar 2 bulan mengalami improvement dari sisi warna merah atau hi, dan juga shuminya sudah semakin pekat dan tebal. Selanjutnya ini jenis Soa, saya keeping sekitar 5-6 bulan, walaupun grow-nya lumayan cepat, namun syukurnya beninya tidak pecah, dan alhamdulillahnya lagi kemarin Hoki sempat juara 1 keeping kontes. Dan yang terakhir ini ada beberapa Tosai Kohaku, walaupun beninya nggak begitu strong, namun paling nggak ini beninya nggak drop ataupun pudar atau bahkan stretch. Itulah tadi sharing pengalaman saya. Perlu kita ketahui kembali bahwa cahaya matahari itu tak tergantikan, tetaplah sangat penting untuk improvement skin quality dari ikan koi kita. Namun dalam hal ini apabila
teman-teman di rumah atau para penghobi memiliki keterbatasan lahan, dalam hal ini kolamnya menggunakan kolam indoor, ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif solusi buat teman-teman di rumah. Nah, semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman memiliki masukan ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Dan salam koi untuk persahabatan.